Kisah sejoli menjalin asmara, bertunangan melanjutkan cinta. Aku kembalikan. Aku Aku mau tunangan kita dibatalin. Aku tuh udah muak tau gak? Nggak gini, Pen. Apa kenapa? Kamu nggak terima? Namun akhir tak selamanya bahagia. Sang wanita berkalang tanah, dibunuh oleh pria pemujanya. Inilah Raja Pati. Simak ceritanya. All weapons are holstered and stamped in. The line is clear. Salis, pemuda yang baru saja lulus sekolah, salah berkirim pesan singkat menjadi awal perkenalan Salis Saiful Umar dan Penta Febrilia. Salis mengeluarkan sejumlah jurus jitu untuk membuat Penta tertarik mengobrol dengan dirinya. Tapi dia lucu deh orangnya. Gimana ya? Siapa sih? Udah dia biarin dulu. Siapa sih? Banyak banget yang ngejar. Oh, Salis. Kenapa ya dia? Ya ampun, sabar dong. Seringnya Salis dan Penta berkomunikasi melalui pesan singkat, keduanya bersepakat untuk bertemu. Tempat perjumpaan pun disepakati di rumah Penta. Mantap. Gas langsung hari ini. Waduh, tumben banget anak ibu ceria banget kayak gini. Ada apa tuh? Cerita sama ibu. Iya, Bu. Aku lagi seneng banget nih, Bu. Soalnya aku hari ini mau ketemu sama cewek yang baru aku kenal, Bu. Kenalannya udah berapa lama? Baru sekitar 2 minggu, Bu. Namanya itu siapa? Terus kamu itu kenal di mana? Nama cewek itu Penta, Bu. Ya, aku kenalnya awalnya dari dia itu SMS nyasar ke aku, ke nomorku itu. Ya udah, habis itu aku ladeni terus menerus, akhirnya kita kenalan. Ya berkelanjutan sampai sekarang ini. Nah, hari ini aku mau ketemu sama dia. Kamu tuh bisa aja. Ya udah, Bu. Salis mau pamit dulu ya, Bu ya. Mau siap-siap dulu ganti baju. Mau ketemu langsung sama ceweknya. Ya, Bu ya. Iya. Ya, Bu. Salis sampai di rumah Penta. Dia bersuka cita. Sebentar lagi bertemu Penta. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ah, Ini Mas siapa ya? perkenalan Bu, aku Salis Bu. Pak Salis. Iya. Saya itu nggak kenal sama sampean. Ya, aku teman barunya Penta. Oh, teman kenalannya Penta. Iya, baru kenal kita Bu. Oh, iya. Iya. Saya tak panggilkan Iya, dulu. iya. Penta. Penta. Iya, Bu. Ada temanmu ini. Siapa, Bu? Lah ya ini, Nak Salis. Sini dulu, Ndok. Oh iya, bentar, Bu. Penta. Mas Salis ya? Iya. Ayo, masuk. Loh, kok tamu dibiarkan di luar? Ayo, Iya Bu, masuk, iya Bu, masuk. iya Bu. Monggo, Iya, monggo. aku permisi Bu ya. Ayo, Iya. monggo. Ya wis yo. Ibu tinggal dulu sebentar. Iya, Bu. Salis kesulitan membuka obrolan dengan Penta. Suara Salis pun terdengar terbata-bata karena ia terbiasa dengan Penta mengobrol melalui SMS di telepon seluler mereka. Iya mas, kenapa? Enggak ada apa-apa. Cuma, Mas, kok ngomongnya jadi gagap gitu? ya, aku nggak tahu nih, makanya tiba-tiba aku jadi gagap gini ya. Emang mas biasa ngomong ke semua orang selalu gagap ya? Enggak juga, mungkin aku grogi aja kali ya, akhirnya bisa ketemu kamu. Itu akhirnya mas ngomongnya lancar. Itulah. Oh ya, Mas Salis, silakan diminum. Oh iya, aku minum ya. Oh iya Mas Salis, tadi waktu mas perjalanan ke sini susah nggak nyari alamatnya? Oh, kebetulan aku memang tahu daerah Duku Pasir Sari. Terus aku naik angkot, lanjut aku jalan kaki aja nyari alamat kamu. Nggak jauh juga sih dari situ. Oh gitu, Iya. syukurlah. Akhirnya kita ketemu juga ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol lewat SMS. Iya bener banget. Akhirnya ketemu juga ya. 2 minggu loh. 2 minggu 2 ya? minggu ya. Aku juga nggak nyangka banget sih. Oh ya mas, maaf juga ya, saya cuma bisa kasih air putih aja. Tadi soalnya saya mau beli kue tapi nggak ada, nggak jualan. Oh ya udah nggak usah repot-repot, dia cukup air putih aja kok. Aus juga aku. Dari pertemuan mereka yang pertama, berlanjut sederet pertemuan serupa. Hingga awal tahun 2013 Salis menyatakan cinta untuk menjalin asmara dengan Penta. Kisah asmara Salis Saiful Umar dan Penta Febrilia tidak berjalan mulus seperti yang mereka harapkan bersama. Aku harus kabarin. Penta Mas mendapat kabar dari perusahaan tenaga kerja Indonesia bahwa ia harus segera berangkat bekerja di Malaysia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penta, kok tumben kamu telepon pagi-pagi? Ini mas, aku mau kasih info. Barusan aku baru aja dapat kabar dari perusahaan tenaga kerja Indonesia bahwa aku akan bekerja di Malaysia. Wah, kabar bagus dong, Pen. Ya udah, terus kamu kapan berangkatnya jadinya? Kayaknya aku berangkatnya besok deh mas. Aku dikontrak selama 2 tahun bekerja di Malaysia jadi pengasuh bayi. Gitu. Ya udah, kalau gitu besok aku ke rumah kamu ya. Ya udah mas, aku tunggu ya. Kalau gitu aku mau siapin barang-barang yang mau aku bawa dulu buat nanti pergi ya. Oh iya, ya udah Pen, nanti aku kesana ya. Udah dulu ya mas ya. Oke. Assalamualaikum.
Bu, Penta pamit ya. Ibu tolong doain Penta. Iya nak, kamu hati-hati ya nak ya. Kamu hati-hati Ando. Penta Febrilia meninggalkan Indonesia, pergi mencari uang bekerja di Malaysia. Sementara Salis Saiful Umar tetap berada di Indonesia. Kisah asmara Penta dengan Salis harus berjalan jarak jauh. Beberapa kali hubungan asmara mereka sempat putus nyambung. Namun kisah cinta tetap berlanjut. Dua tahun bekerja sebagai TKI di Malaysia, Penta Febrilia pulang ke Indonesia. Penta memutuskan tak akan kembali ke Malaysia. Bersamaan waktu, ada kantor gudang pengolahan daging ikan baru beroperasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penta lalu bekerja dan diterima sebagai karyawati di sana. Sementara hubungan asmara Penta dengan Salis yang terombang-ambing dalam ketidakpastian kembali dirajut oleh keduanya. Ibu juga kangen nak. Ya Allah. Pak, maksud kedatangan kami di sini untuk melamar putri Bapak, Penta Febrilia, Pak. Kalau saya sih terserah putri saya aja. Baik. Gimana nak? Kamu terima? Dengan restu dari Bapak dan Ibu, insya Allah Penta bersedia, Bu. Amin. Alhamdulillah ya Pak. Penta Febrilia dan Salis Saiful Umar melanjutkan hubungan mereka lebih serius. Kedua orang tua mereka menghelat pertunangan. Sampai kapan, Mas? Katanya kamu tuh serius sama aku. Tapi sampai sekarang aja, kamu tuh nggak punya pekerjaan tetap. Ya, mau gimana, Pen? Ya aku udah usaha, tapi tetap nggak bisa. Apa mana usaha kamu? Ya kamu pikir emang nyari kerja gampang apa? Hah? Kisah asmara Salis Saiful Umar dan Penta Febrilia kembali memanas. Gegara Penta meragukan masa depannya jika hidup bersama Salis. Pekerjaan Salis tak tetap sebagai buruh. Penta lalu mengembalikan cincin pertunangan mereka. Aku kembalikan. Aku Apaan nih? mau tunangan kita dibatalin. Aku tuh udah muak tau gak? Gak gini, Pen. Apa kenapa? Kamu nggak terima? Kamu tuh cari kerjaan yang bener. Mau dibawa kemana masa depan kita, ha? Penta, tunggu. Penta. Keesokan harinya, Salis Saiful Umar datang ke rumah Penta Febrilia untuk membahas kenapa mengembalikan cincin tunangan mereka. Penta! Astagfirullahaladzim, Mas. Apa sih? Kamu tuh sopan dikit dong. Kamu datang teriak-teriak, gedor-gedor pintu. Kalau kedua ibu gimana? Kedengaran ibu. Terus aku nggak sopan gitu? Hah? Iya, kamu pikir? Nggak sopan. Ini nggak sopan. Lihat nih. Bisa jelasin? Hah? Bisa jelasin om? Awalnya, Salis berharap pembahasan berjalan mulus tanpa emosi. Namun justru sebaliknya, ia emosi terhadap Penta karena tidak menemuinya. Kok teriak-teriak malam-malam? Bikin malu sama tetangga aja. Kenapa tuh, Dok? Itu Bu, Mas Salis tuh datang marah-marah. Udah, nggak usah berantem. Kalian itu kan sudah tunangan. Yowes, sekarang kalian baikan lagi. Jangan bikin malu ibu. Ya Pak? Iya. Kedua orang tua Penta menamaikan mereka, hingga akhirnya cincin pertunangan terpasang kembali di jari manis kiri Penta dan Salis. Kalau kayak gini kan enak. Udah,
Jangan berantem lagi. Awas ya kalau ibu dengar berantem lagi. Oh iya, maaf ya Bu. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Penta. Cincinnya Mas Salis saya kembalikan. Saya mau membatalkan pertunangan saya dengan Mas Salis. Ini ada apa? Bu, Mas Salis itu nggak mau bekerja. Gimana kita mau membina masa depan kita kalau Mas Salis nggak mau bekerja? Ibu saya dan mbak saya juga udah nggak setuju sama Mas Salis. Jadi saya batalkan pertunangan saya sama Mas Salis. Ya sudah, nanti Ibu sampein ke Salis ya. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salis mendatangi kantor pengolahan filet ikan tempat Penta bekerja. Kedatangan Salis untuk meminta penjelasan terkait alasan Penta mengembalikan cincin pertunangan. Penta. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Kamu kenapa, Pet? Hah? Kamu sakit? Enggak, aku nggak kenapa-napa kok, Mas. Itu cincinnya kemarin kenapa kamu balikin? Enggak apa-apa. Aduh, Mas, perut aku sakit. Aku ke toilet dulu ya. Aduh,
Salih Saiful Umar datang kembali ke kantor gudang filet ikan untuk memastikan tidak ada tertinggal jejak terhadap Penta. Bagaimana polisi membongkar kasus ini dan menangkap Salih Saiful Umar? Ikuti terus cerita Rajapati setelah iklan berikut ini. Jenazah Penta Febrilia ditemukan oleh warga di dalam kamar mandi kantor pengolahan filet ikan kawasan Dukuh Karangwidoro, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu 13 Juni 2021 pukul 12 siang. Setelah sekitar 2 bulan lamanya proses penyelidikan dan penyidikan, polisi menangkap Salih Saiful Umar sebagai terduga Penta Febrilia. Salih dibekuk pada Rabu 1 September 2021 pukul 8:30 pagi saat berada di rumahnya di Desa Klidanglor RT 06 RW 01, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di mana secara motif dapat kita simpulkan sekarang ini bahwa ini adalah balas dendam. Balas dendam karena pelaku dan korban ini bertunangan namun diputuskan secara sepihak. Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Batang, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Salih Saiful Umar bin Suripto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun.